Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ansor Mursalin dengan NPM 211060017 dan saya dari jurusan Pendidikan Biologi dan dari kelas C. Nah, di sini kita akan membahas dan belajar bersama-sama apa itu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak yang terdapat pada diri kita yang sudah melekat sejak kita lahir, yang sudah melekat sejak kita di dalam kandungan. Itulah hak asasi manusia, hak yang wajib terpenuhi oleh suatu negara. Dalam hal besarnya yaitu oleh suatu negara, dalam hal kecilnya yaitu dalam sekelompok orang atau sekelompok keluarga atau pribadi diri kita sendiri, begitu. Nah, contoh. Sekarang saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak berpendapat. Di mana kita di sini di Indonesia ini kan diberi hak berpendapat, namun tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, nanti kita bahas ya di hak berpendapat. Nanti akan saya bahas sendiri di bagian ujungnya, hak untuk berpendapat. Yang ini saya akan membahas tentang contoh-contohnya terlebih dahulu. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita wajib mendapatkan suatu kemerdekaan di Indonesia ini. Yang ketiga, hak untuk bertoleransi terhadap agama lain. Kita wajib juga untuk bertoleransi terhadap agama lain. Dikarenakan di Indonesia ini tidak hanya satu agama yang terdapat di Indonesia. Yang keempat yaitu hak untuk mengeluarkan pikiran. Apa yang ia pikirkan dikeluarkan. Yang kelima, hak untuk berpartisipasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang hak berpendapat yang ada di Indonesia. Kita akan hanya membahas tentang hak-hak berpendapat saja yang pertama ini ya. Hak berpendapat yang hanya ada di Indonesia ini. Begini, tadi sudah saya sebutkan juga di awal bahwa di Indonesia ini hak berpendapatnya bebas. Hak itu kan yang melekat pada diri kita. Berarti suatu hak yang harus terpenuhi. Lantas kenapa harus dibatasi? Itu kan hak kita untuk berpendapat. Contohnya saja ya. Misalnya, saya contohkan itu burung. Hak bebas berpendapat. Bebas artinya apa? Bebas artinya tidak ada halangan. Begitu. Jadi, kalau hak bebas pendapat, kalau kita mau berpendapat apa saja itu boleh. Namun, menurut saya itu tidak terjadi di Indonesia. Karena kita tidak ada yang namanya hak bebas berpendapat. Yang adanya hak boleh berpendapat namun harus dibatasi. Itu namanya bukan hak bebas pendapat. Kalau jawaban pemerintah itu seperti ini, kalian jangan menyamakan kalian itu dengan binatang seperti yang Anda sebutkan tadi. Lah, kita jawabnya gampang seperti ini aja. Lantas untuk apa peribahasa? Jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Begitu saja kan? Nah, itu kan berarti kita sama dengan harimau. Nah, begitu juga kalau hak kita artikan sebagai hak bebas pendapat itu kita samakan dengan hak seperti burung yang terbang di atas angkasa itu. Dan dia bebas mau kemana saja. Begitu juga seharusnya hak bebas berpendapat. Tidak seharusnya dibatas-batasi. Lantas, kenapa? Yang dibatasnya itu kita hanya berpendapat tentang kejelekan pemerintahan, ya. Kita hanya dibatasi tentang hak kita berpendapat, tentang mengeluarkan pendapat kita dengan pemerintah, dengan mengemukakan pendapat kita yang jelek tentang pemerintah tersebut. Lantas kenapa? Kalau kita sudah mengeluarkan pendapat,
yang jelek. Justru pemerintah itu harus bangga dengan masyarakatnya karena sudah mengoreksi dirinya pemerintah itu, bukan malah menghukumnya, bukan malah menampar, bukan malah mengasih punishment. Nah, begitu. Jadi kalau begitu kita di Indonesia ini tidak terdapat yang namanya hak bebas berpendapat. Karena apa? Karena kita tidak bisa bebas berpendapat. Lantas kenapa? Kita bebas berpendapat tentang kebaikan pemerintah saja. Apakah pemerintah itu ingin disanjung? Seharusnya pemerintah itu harus bangga terhadap hak bebas pendapat itu, tentang kita boleh berpendapat tentang kejelekan-kejelekan pemerintah, sehingga pemerintah itu bisa berubah, bukan malah dimasukkan ke penjara. Begitulah. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Dan apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan kata, saya salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.